datang di channel ini, tempat kita belajar Islam secara ilmiah, mendalam, namun insya Allah dapat dipahami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Alika. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris dengan NIM 12417036. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik penting dalam studi Islam, khususnya dalam bidang hadis, yaitu istilah-istilah dalam ilmu hadis atau yang kita kenal dengan ulumul hadis. Nah, kalian udah tahu belum apa itu ulumul hadis? Ulumul hadis atau ilmu-ilmu hadis adalah cabang ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya kajian tentang sanad, matan, cara periwayatan hingga kualitas atau derajat hadis. Ilmu ini dikembangkan oleh para ulama untuk menilai orisinalitas hadis, karena tidak semua hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad itu benar-benar berasal dari beliau. Maka dibutuhkannya metode ilmiah untuk menyaring dan mengklarifikasikannya. Istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu hadis yang paling mendasar yaitu sanad hadis. Nah, sanad hadis ini adalah rantai perawi yang meriwayatkan sebuah hadis dari generasi ke generasi yang menyampaikan hadis. Contohnya seperti ini: telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Abu Durzah dari Ma'mar dari Hammam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu berkata dari Nabi Muhammad. Beliau bersabda. Nah, nama-nama yang saya sebutkan tadi itu disebutnya dengan sanad. Istilah paling mendasar dalam ilmu hadis selain sanad yaitu matan hadis. Matan hadis adalah isi atau teks yang menyampaikan makna dan ajaran dari Rasulullah SAW. Secara bahasa, matan itu sesuatu yang kuat dan jelas. Contoh hadisnya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ia inginkan, ia dapatkan, atau karena wanita yang ia nikahi, hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Nah, seperti yang saya baca tadi, itu adalah matan dari sebuah hadis. Seperti itu teman-teman. Hadis dinilai berdasarkan kualitasnya menjadi 3 kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nah, hadis hasan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawinya yang adil, kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak ilat atau kejanggalan, dan hadis ini paling bisa dijadikan dasar hukum. Nah, kalau hadis hasan ini mirip dengan hadis sahih, tetapi perawinya kurang kuat dengan hafalannya, tetapi bisa diterima karena tidak cacat dan sanadnya bersambung. Ketiga, ada hadis dhaif. Hadis dhaif ini tidak memenuhi syarat sahih atau hadis hasan, seperti sanadnya terputus atau perawinya yang lemah. Hadis ini tidak bisa menjadi dasar hukum. Itu pengertian rawi hadis. Nah, rawi hadis ini orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis baik secara lisan maupun tulisan.
Dalam menilai kredibilitas perawi, para ulama menggunakan 5 syarat utama, yaitu adil. Adil ini memiliki integrasi moral dan komitmen agama yang tinggi. David yaitu memiliki daya hafal yang kuat atau catatan yang akurat. Sanad bersambung, tidak boleh ada perawi yang terputus. Tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat dan tidak mengandung ilat. Tidak ada cacat tersembunyi dalam sanad ataupun matan. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka hadis yang diriwayatkan berpotensi menjadi sahih. Istilah-istilah dalam ilmu hadis berdasarkan kepada siapa sebuah perkataan dan perbuatan itu disandarkan. Hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu. Hadis yang pertama yaitu hadis marfu, hadis yang disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan dari beliau. Yang kedua yaitu hadis mauquf. Nah, hadis yang disandarkan kepada sahabat tanpa dinisbatkan langsung kepada Nabi. Yang ketiga ada hadis maqtu, hadis yang disandarkan langsung kepada tabi'in atau generasi setelah sahabat. Ini berisi ucapan atau pandangan mereka. Nah, kenapa penisbatan ini penting dalam menilai otoritas sebuah hadis? Karena ilmu hadis adalah sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Tanpa hadis yang valid, kita mungkin tidak bisa memahami detail ibadah seperti sholat, zakat, puasa, atau ajaran Islam secara benar. Karena itu, memahami istilah dalam ilmu hadis adalah langkah awal untuk mendalami ajaran Islam dengan dasar yang kuat dan ilmiah. Demikian video kali ini tentang istilah-istilah ilmu hadis dalam ulumul hadis. Silakan like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.